Lek dul gembus jare ngecat wis puluhan tahun, tapi kok isih beler to hasilnya. Hihihihi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita GB Pen Project tentunya. Oke teman-teman, ini kita ada garapan yang lain dari biasanya. Kan kita sering ngecat bodi motor. Ini di kesempatan kali ini kita dapat pengerjaan fender dan bumper depan dari Grand Livina teman-teman. Kok Honda sih? Grand Livina. Dan untuk kondisi awal ini riwayatnya sudah selesai nyeruduk mobil. Jadi ini yang punya ibu-ibu mungkin baru belajar nyetir kemungkinan dan nyeruduk truk parkir katanya. Dan ini udah kita selesaikan tank, lalu udah kita primer dempul, dan ini udah kita naik epoksi dan udah kita sanding. Oke teman-teman, untuk kali ini untuk tema yang akan kita usung yaitu bagaimana sih kita dalam mengaplikasikan cat silver pada bidang agak gede, yaitu di bidang atau bodi mobil yang kita kerjakan kali ini. Oke, di sini untuk cat yang kita pakai, kita oplos teman-teman di tukang oplos di kota saya, sekaligus langganan saya juga. Untuk warna di sini ini warna silver teman-teman, warna silver yang udah kita oplos di tukang oplos. Ini untuk catnya jenis piu, namun campur sari kalau kata dul gembus. Jadi beberapa merek cat di oplos jadi satu atau di mixing, namun ini cat jenis piu. Oke, ini untuk bagian fendernya di sini hanya saya epoksi untuk bagian luka teman-teman. Jadi untuk mobil ini memang belum pernah dicat ulang maupun disolah. Jadi catnya masih original. Jadi untuk bagian yang luka dan udah kita dempul, di sini kita epoksi. Untuk epoksinya kita lebihkan dari batas dempul. Jadi untuk step by stepnya, untuk pengamplasannya harus teman-teman teliti. Untuk warna-warna silver seperti gini, baik di bodi motor maupun di bodi mobil yang tergolong agak gede seperti gini. Jadi teman-teman kalau mendapatkan project warna silver apalagi di bodi mobil seperti gini, teman-teman harus teliti dan benar-benar paham untuk teknik pengamplasannya. Jadi untuk dempul itu amplasnya harus bertahap. Kemarin untuk dempul kita amplas mulai dari amplas 240 karena untuk dempulnya tidak terlalu tebal, jadi 240, lalu kita naik 400, lalu kita balas lagi 600, lalu kita lanjut ke 1000, lalu kita epoksi. Untuk epoksinya sendiri untuk amplas awal kita gunakan 1000, maksudnya 800, lalu kita amplas 1000 untuk keseluruhan panel teman-teman. Oke, di sini kita naik untuk aplikasi sendiri. Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya, sering juga sih adalah bagi teman-teman yang masih belajar sama kayak saya, itu saat mengaplikasi cat warna berpartikel atau apalagi warna silver seperti gini, itu biasanya untuk di ujung sambungan cat lama dengan cat baru itu biasanya gosong. Di sini untuk triknya, selain untuk thinner, gunakan thinner yang memang slow dry banget teman-teman. Ini untuk thinner kita gunakan thinner Nikon yang slow, karena kita tidak mempunyai thinner yang slow dry. Jika teman-teman ada atau ada yang jual, itu lebih baik menggunakan thinner yang slow dry teman-teman. Jadi untuk aplikasi sendiri di sini teman-teman harus jangan langsung tebel teman-teman. Aplikasi harus bertahap, tipis dan tipis teman-teman. Apabila teman-teman langsung tembak tebel, biasanya untuk di batas epoksi antara cat dengan epoksinya itu biasanya itu terjadi kayak gosong, karena itu setelah saya amati kemungkinan itu penumpukan cat yang langsung tebal saat itu juga teman-teman. Di sini kita aplikasi 3 layer, kita aplikasi bertahap, tipis dan tipis teman-teman.
Kalau kata Ledul Gembus kan, kalau ingin mendapatkan partikel yang bagus itu perform spregan harus benar-benar ditampilkan, dalam arti harus di setting full wide open, jadi dibuka semua. Kalau saya sebagai tukang cat yang memang tempat yang belum mumpuni, alat yang belum mumpuni juga, jika mengikuti dari kata beliau, ya dapur belum aman. Jadi di sini untuk spray gun tadi kita gunakan Awarita MP102. Untuk settingannya sendiri kita pakai 2 ulir, jadi 2 ulir semua mulai dari pattern. Lalu untuk jarum juga kita buka 2 ulir. Untuk angin ya kisaran 2 bar teman-teman. Kalau kita pakai full wide open di media gede seperti ini, oke lah. Kalau semisal media kecil seperti media-media bodi motor menggunakan full wide open, ya masih oke lah. Kalau Ledul Gembus kan kompresornya udah gede kayak tank lah. Kalau kompresor saya yang cuma 1 HP ya mengkis-mengkis. Jadi kalau mengikuti teori dari beliau ya kita dapur belum aman. Jadi di sini kan untuk spray gun ini memang ada settingannya. Dari sononya udah ada ulir, ada settingannya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan setiap pengerjaan kita, teman-teman. Jadi jika teman-teman mempunyai kompresor yang belum cukup mempunyai spek gede, itu teman-teman jangan berkecil hati. Ya teman-teman kan spray kan ada settingannya, jadi teman-teman tinggal setting aja. Jadi semampunya berapa itu sesuaikan dengan kompresor atau spek kompresor yang teman-teman pakai, teman-teman. Jadi bukan saya untuk di sini untuk mendiskriminasi atau menggurui, tidak, tapi di sini kita sesuaikan dengan kondisi lah. Kalau memang kondisi kita seperti A, lalu yang kita buat sampel itu B, tapi kita tidak akan bisa menyerupai, teman-teman. Terkecuali alat ataupun kompresor, alat-alat pendukung lainnya itu sama, spek sama, itu okay, bisa lah. Tapi kalau kaki 5 seperti kita, ya mau nggak mau kita harus putar otak, teman-teman. Ya caranya gimana? Ya spray gun kan ada settingannya. Jadi di sini spray gun jangan kita buka full, teman-teman, karena untuk semakin kita buka pattern atau lebar dari spray gun itu sendiri, maka angin itu akan sedikit boros, teman-teman. Sebenarnya kalau kita paksakan dengan kompresor yang spek yang belum mumpuni banget, kita buka full wide open, wah bunuh diri, teman-teman. Takutnya di tengah-tengah pengaplikasian itu malah anginnya tekor dan terjadi bubur untuk catnya. Jadi saya kurang sedikit setuju dengan dari kesimpulan yang disebutkan oleh Ledul Gembus atau Sontoloyo Painter. Itu semisal teman-teman contoh juga bisa lah untuk teorinya, tapi dalam garis besar itu harus teman-teman sinkronkan atau sesuaikan dengan alat dan kompresor, spek kompresor yang teman-teman punya. Jadi kurang lebih seperti gitulah. Jadi pesan yang saya sampaikan buat kalian, teman-teman, saudara-saudaraku semua, khususnya yang masih belajar dan yang mempunyai tempat bengkel yang ala kadarnya seperti kita, seperti saya maksudnya, tetap bersemangat walaupun teman-teman mempunyai alat yang kurang mumpuni seperti saya. Teman-teman tetap harus optimis. Yang penting teman-teman kuasai dalam teknik aplikasi maupun dari setting spray gun itu sendiri. Apabila spek kompresor yang teman-teman pakai itu kurang mendukung untuk menyuplai angin pada spray gun itu sendiri, teman-teman. Jadi jangan berkecil hati. Semua itu pasti bisa, karena di sini kita butuh makan dan dapur butuh juga untuk ngebul. Kita balik ke topik. Untuk aplikasi cat silvernya, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di depan. Jadi aplikasinya tipis dan usahakan thinner gunakan yang slow dry banget, teman-teman, untuk menata partikel itu sendiri. Kalau kata Ledul Gembus kan, kalau spray gun kita tidak buka full wide open, partikelnya kurang bagus. Alah, teman-teman bisa lihat tadi setelah aplikasi cat itu partikelnya menurut saya udah lumayan. Dan ini kita naik clear coat, teman-teman, karena ini cat view, jadi
setelah jeda kisaran ya kurang lebih 30 sampai 40 menit lah, gak sampai 1 jam. Di sini kita naik clear coat. Aplikasi sendiri kita estafet 3 lapis yang kita aplikasikan, mulai kita tembak dari fender sampai bumper, lalu kita kembali ke fender, bumper lagi, dan seterusnya 3 lapis. Untuk clear kita pakai clear dari Nikon, rasio yang kita pakai 41, lalu thinner kita kasih 20% teman-teman. Nah, untuk video depan teman-teman bisa lihat untuk bagian sambungan kita semprot menggunakan thinner teman-teman untuk bagian gradasi, atau istilahnya kita menyamarkan cat lama dengan cat baru. Jadi setelah pengaplikasian clear, jangan tunggu kering, lalu langsung kita samarkan dengan thinner PU teman-teman. Oke, nah kita dapat seperti gini. Kata siapa, walaupun spregan kita tidak buka full wide open, tidak dapat hasil partikel yang optimal. Itu tergantung dari skill dari teman-teman semua. Jika alat dan kompresor tidak mumpuni, minimal kita punya trik dan punya skill tentunya teman-teman. Beda lagi kalau sudah alat mumpuni, lalu spregan mumpuni, ya walaupun kita ngecat tidur, itu hasilnya pasti bagus teman-teman. Beda lagi dengan alat yang kurang mumpuni maupun tempat pun yang kurang mumpuni teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mengasah skill. Ini untuk bagian bumper ada yang beler teman-teman sedikit, ini tadi sampai kebablasan. Namun untuk bagian fender teman-teman bisa lihat kita dapatkan seperti gini. Untuk aplikasi clearnya seperti gitu, dan untuk hasil clearnya seperti gini. Oke, jadi untuk kita dapat beler cuma sedikit, tapi gak masalah lah, itu gak separah dengan hasil dari ledol gembus yang sampai berbes mili. Jadi nanti setelah kering kita poles aman. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu teman-teman video kali ini. Ini sampai udah panjang lebar, sampai gak ada spasi ngomongnya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman semua. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye bye pasti.